duduk. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Satu waktu, suatu hari. Saya memegang kertas lukisan anak saya yang kecil. Di satu sisi jujur dibandingkan dengan lukisan-lukisan yang mahal-mahal, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Gak bagus lukisan saya. Lukisan anak saya kok lukisan saya. Tapi saya langsung cepat berpikir, ini lukisan anak saya. Saya senang, saya suka. Dan saya tempel di dinding, ini lukisan anak saya. Setiap lewat saya lihat, oh ini buatan anak saya. Saya tunjukkan kepada orang. Bagus gak? Lukisan apa iki? Pak, kalau Bapak jadi saya, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak pikirkan? Lukisan apa ini? Dia nggak tahu itu lukisan anak saya. Saya cuma tanya, ini bagaimana lukisan ini? Coba saya bilang, ini lukisan anak saya, bagaimana? Ya pastilah bilang, oh bagus. Tapi nggak saya katakan seperti itu. Saya cuma tanya, bagaimana lukisan ini? Lukisan apa ini? Ada yang mengatakan, sama-sama katakan, ada yang mengatakan. Permainan musik GPPS panjang itu apa? Bagaimana kalau pemusik dengar itu? Maaf Pak Roy. Ada yang mengatakan apa? Sama-sama. Ada yang masakannya Pak Roy itu apa? Nggak enak. Nah, enggak tahu Pak Roy mikir apa kalau dengar itu. Apalagi masakannya Putri, enggak enak. Bu, maaf, ada yang, sekali lagi, ada yang, Pak, Bu, kita enggak bisa nutup mulut orang. Betul atau betul? Hinaan, ejaan, celaan. Siapa yang mengatakan? Ada yang seseorang. Coba. Saya ingin tahu apa yang di pikiran saudara. Apa tanggapan saudara? Pak Bud, kalau dengar musiknya sepanjang ngopo gak enak. Apa yang Pak Bud ungkapkan? Kita bersyukur. Oh, tidak bersyukur. Maksudnya Pak Bud, tidak bersyukur maksudnya apa? Oh, orangnya itu tidak bersyukur. Syukur-syukur ada musiknya. Gitu. Ya wes, gak usah musik-musikan wes. Ayo, tahu rasa. Loh, ini yang ngomong bukan jemaat, bagaimana Pak Bud? Kalau jemaat sih, oke, terima kasih. Menerima apa adanya. Ini permainan musik anak-anak kita kok.
saudara-saudara kita kok, kita nikmati, ya, lebih menikmati hasil karya anak sendiri, keluarga sendiri, ya. Seperti saya senang melihat gambar anak saya sendiri. Sementara ini saya tidak mau beli yang jutaan, puluhan juta, tidak mau. Lukisan anak saya sendiri aja saya pajang. Wah, saya pikora. Seneng ya. Dulu Pak Han ya pernah saya tunjukkan salah satu coretan anak saya, bukan lukisan loh, coretan. Coretan, Pak, ini pelangi, ini untuk papa, untuk papa. Seneng, terima kasih. Ingin dengar Pak Roy, kalau dengar kata-kata itu apa yang Pak Roy pikirkan, terus Pak Roy katakan apa? Tentang ini, apa masakannya Pak Roy tidak enak. Nah, Pak Roy nanggapi bicara apa? Mosok enak kok ya. Tentang masakan enak tidak enak itu relatif, betul? Nah, ini nyinggung lagi nih, promosi lagi. Pecel Wonocolo, depan SD Wonocolo. Saya sering makan situ. Enak. Tapi istri saya enggak cocok. Nah, selera. Iya. Atau kita senang terus bosen, lama enggak makan terus eling. Kepingin lagi masakan yang dulu. Nah, namanya bosen kan, muter aja ya. Jadi enak enggak enak relatif, sama-sama katakan relatif. Mosok, Pak, Master Chef kok enggak enak. Ya mungkin lidahnya yang salah. Putri, tanggapannya apa Putri? Makan masakannya Putri enggak enak. Apa Putri? Terima kasih sudah dipuji. Oh, bilang enggak enak, tetap dinilai dipuji. Terus Putri gimana? Terima kasih sudah, mohon dibantu saya kurang dengar. Terima kasih sudah dipuji. Loh. Oh, sudah dikoreksi. Semakin membuat Putri belajar lagi masak yang baik. Ada yang mau memberi penilaian lagi selain itu, kalau dijelekkan, dihina? Bu Iwan? Gak usah direken. Ini saya mau tanya sama Pak Iwan. Pak Iwan, ada yang mengatakan gereja sepanjang itu apa? Melek, kumus-kumus. Nah, Pak Iwan menanggapi kata-katanya apa? Sampai bingung. Iki sopo sih ngomong ini? Ini siapa ini ya? Ya diterima. Dievaluasi. Dilihat betul tak jelek tak? Oh iya itu jelek itu. Lobang-lobang kertas. Oh ya nanti kapan kita ganti aja itu dengan horden yang bagus. Betul? Bercermin, koreksi, evaluasi. Betul tak? Oh enggak ini bagus. Oh baru dicat bagus. Enggak usah marah. Langsung bercermin, koreksi diri. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia
Coba lihat kanan kiri. Manusia atau bukan? Manusia atau robot? Supaya mereka berkuasa. Punya tujuan. Berkuasa. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya berkuasa. Supaya menguasai. Supaya mengelola manusia-manusia, supaya engkau berkarya, menggunakan semaksimal mungkin, memelihara sungguh-sungguh apa yang Tuhan buat untuk kita semua. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Gak peduli apapun pekerjaan kita, kerjakan semua seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan sekedar untuk bos pimpinan kita. Kerjakan dengan hati, sepenuh hati, segenap hati. Aku bekerja ini, aku untuk Tuhan. Nyapu untuk Tuhan, cuci piring untuk Tuhan, nyuci baju untuk Tuhan, terima tamu untuk Tuhan, main musik nyanyi untuk Tuhan, ke gereja untuk Tuhan, melayani tetangga, melayani mertua untuk Tuhan. Pasti hasilnya beda. Hati-hati. Kalau untuk manusia, terus manusia enggak ucapin terima kasih, manusia enggak menghargai karya kita bisa kecewa loh. Sama-sama katakan kanan kiri, bisa kecewa loh. Makanya bukan untuk manusia kita lakukan semuanya, untuk Tuhan. Sama-sama katakan untuk Tuhan. Pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Wow. Bahasa manusia ya, Tuhan membentuk, Tuhan berkarya. Buatan tangan Tuhan, handmade, buatan tangan Tuhan. Limited edition, bukan buatan pabrik. Banyak ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Ini buatan tangan Tuhan. Spesial. Satu-satunya di dunia. Tidak ada yang sama. Sama-sama katakan tidak ada yang sama. Membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Wow. Kita dari debu tanah tapi ada nafas Tuhan sehingga bergerak. Jadi yang patut kita banggakan, kita syukuri, yang membuat kita semangat, yang membuat kita bergembira, bersukacita, ada nafas Tuhan kita. Jadi gembiranya kita karena Tuhan. Bukan karena pakai jas baru bergembira, pakai baju baru, ini mau Natal ya. Pakai baju baru yang mahal, bermerek, baru bahagia. Kalau enggak bahagia, minder. Tidak. Kita bahagia, bergembira, percaya diri karena Tuhan yang membuat kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menyertai kita. Yang mengerti katakan amin. Jemaat tanya ya, apakah masih ada orang yang menghina, mengejek, mengecilkan saudara, tidak memperhitungkan saudara? Satu waktu anak saya yang kecil didorong sama temannya, dijungkrak di dekat saya, di dekatnya ada saya. Langsung saya teriak, langsung saya
Tolong. Hampir temannya itu hampir tak apakan. Ingat saya, oh anak kecil. Jangan nak, jangan. Gak boleh gitu. Nanti kalau saya apa-apakan anaknya, wah nanti panjang nanti ya. Saya urusan dengan papa mamanya, urusan dengan mak engkongnya. Dowo nanti ya. Jangan nak, jangan. Ayo salaman, minta maaf. Baru didorong itu rasanya hati saya hilang. Kalau ada yang mengapa-ngapakan saudara, Tuhan turut merasakan. Sabar ya jemaat Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Katakan amin. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Oh sorry, nyanyi dulu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jemaat, Alkitab berkata kita dikelilingi para malaikat di surga. Kita diawasi oleh Tuhan. Mata Tuhan di mana-mana. Kita dijaga. Kita biji mata Tuhan. Katakan biji mata Tuhan. Katakan sama-sama, saya biji mata Tuhan. Katakan kanan kiri, ibu juga, bapak juga, mas, mbak juga biji mata Tuhan. Sama-sama ya, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Lagi ya, siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kamu. Ketika kita sadar, oh Tuhan, aku biji mata Tuhan, aku berharga, aku sangat berharga. Oh Tuhan, lebih berharga dari emas, berlian, batu permata, aku berharga. Nah, orang-orang yang seperti ini, kita yang sadar bahwa kita berharga, kita sangat berharga, kita biji mata Tuhan. Penggambarannya, ilustrasinya, kita biji mata Tuhan. Nanti bulan depan ada pendeta yang khotbah ngalami 7 atau 8 bulan buta. Sekarang sudah melihat lagi. Oh itu baru sungguh menghargai mata. Paulus pernah buta 3 hari. Nah coba merem 1 jam. Nah coba 3 hari. 7 bulan baru menghargai. Hargai mata kita ya. Yang sering sepeda motoran, pakai kacamata, pakai helm yang ada ininya. Baba, kelilipan baba. Jangan, mahal ini. Ada orang siang-siang panas pakai kacamata hitam. Loh, siapa yang pernah ngilokno? Ngilokno ini apa ini? Gaya. Kacamataan mireng, gak pantas. Loh, jangan. Itu untuk melindungi mata dari teriknya matahari. Kita ini ya, ya. Mulut ini ya, lidah tak bertulang ini ya. Cek gampangi, betapa mudahnya nyakiti
telinganya orang. 1 Samuel 16 ayat 7. Daud ini ya. Kira-kira kalau kita jadi Daud ya, akan pernah berkata, sampai kapan hidupku gini-gini terus? Angon wedhus terus. Jadi orang kecil terus. Dihina terus. Tidak diperhitungkan terus. Berada di belakang layar terus. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi, baca sama-sama 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi sekali lagi, tetapi Tuhan melihat, manusia melihat yang di depan mata. Oh ganteng, oh ayu, oh tinggi, oh gede, cocok ini. Jadi oh cocok. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Manusia bisa ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Yang ngerti katakan amin. Tidak salah. Perlu ingatkan diri sendiri. Tuhan di mana-mana. Tuhan Maha tahu. Ada CCTV. Hiduplah takut akan Tuhan. Di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebagian besar kita doanya, Tuhan aku ingin berhasil, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin itu. Coba berhenti sejenak, diam, tanya, aku ini kok minta ini, minta itu, kok kakek minta ya, aku ini sudah hidup takut akan Tuhan belum? Sudah nurut Tuhan belum? Sudah mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya belum? Gak seneng aku Pak Pendeta ini. Aku ini dibilang kurang terus, kurang gini, harus gini, harus gitu. Oh, enggak. Ini suatu kehormatan kita bisa mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan, perintah Tuhan yang terbaik untuk kita. Jangan jadikan beban dengar perintah Tuhan, firman Tuhan. Kok gak seneng aku hidupku diatur-atur. Jangan berpikir gitu lagi ya. Itu salah. Tapi berpikirlah, wow, Tuhan nyuruh aku. Wow, Tuhan berfirman kepadaku. Wow, jemaat, Tuhan loh. Yang punya kuasa surga dan bumi loh. Mazmur 139 ayat 14. Ini Mazmur Daud. Syair terbaik yang Daud buat. Aku bersyukur kepadamu. Sama-sama, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Baca lagi ya, sekali lagi ya. Baca lagi ya, 2, 3. Aku bersyukur padamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Amin. Apa yang Tuhan buat itu dahsyat dan ajaib. Coba lihat kanan kiri. Dahsyat dan ajaib. Gak bangga? Jemaat, jangan-jangan yang menghina
hasil karya kita, buatan tangan kita, yang menghina diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita bercermin pagi, mau berangkat kerja, bangun pagi, ketika malam sebelum tidur bercermin, sopo iki elek goblok kon loh, menghina diri sendiri, menjelekkan diri sendiri, maaf, mengutuk diri sendiri. Stop dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku cabut kata-kataku. Sama-sama katakan 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus aku cabut kata-kataku. Lagi 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus aku cabut kata-kataku. Kata-kataku. Kutuk yang aku pernah ucapkan aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kita salah paham, salah pikir. Rumusnya salah, sampean. Salah. Teorinya salah. Jadi kita dahsyat ajaib itu bukan karena ketika punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Kalau orang lain memuji kita, baru dahsyat dan ajaib. Bukan kita dahsyat dan ajaib karena kita buatan Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu dahsyat dan ajaib. Berani menghina ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, berani? Berani menghina buatan anak saya? Kalau saya beritahu ini gambar anak saya, Om, Tante, Mas, ini buatannya. Berani menghina? Opo iku Pak Modi welek gua nang sampah. Berani berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena buatan anak saya. Buatannya aja dahsyat dan ajaib. Cuma dengar baik-baik. Buatannya Tuhan aja dahsyat dan apalagi Tuhan yang membuat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan semua yang terbaik, perkara rohani jasmani, lebih dari yang bisa kita pikirkan. Dia Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Besar. Terus percaya, terus iring Tuhan, terus ikut Tuhan. Kita akan mengkagum akan Tuhan. Kita akan minta ampun Tuhan, aku salah ngerti, salah paham, menyalahpahami Tuhan aku. Yuk nyanyikan lagu yang tadi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu, Mangkong perlu minta maaf sama anak cucu ya. Mungkin kita pernah juga menjelekkan anak cucu kita sendiri, bahkan mengutuk anak kita sendiri. Kita memuji, menghargai anak cucu kita kalau nilainya 100, kalau pekerjaannya sukses, kalau punya ini punya itu, kalau kaya raya, kalau nilainya nggak bagus, kalau bisnisnya nggak sukses, nggak dipuji, nggak kita anggap anak lagi, nggak kita anggap cucu lagi. Tidak, bukan. Ayo pulang dari gereja ini,
Kalau ketemu, bicara. Maaf. Kalau jauh, telepon. Maaf no, papa mama. Pak ibu mbah, kong, uti, mak engkong, maaf. Sekarang aku mau berkata, kamu bisa ini, bisa itu, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Punya ini, punya itu, enggak punya ini, enggak punya itu. Kamu tetap anakku, kamu tetap cucuku. Aku sayang kamu, aku mencintaimu. Kejadian dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat Tuhan? Jangan-jangan ini yang mempengaruhi hasil karya kita buruk ya. Karena kita merasa tidak berharga, merasa buruk, merasa jelek. Kita sama-sama saksikan ya, hari ke depan kita akan semakin luar biasa. Setelah kita menyadari bahwa kita ini luar biasa. Kau Allah yang besar, sama-sama, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak hanya kau. Oh hanya kau. Hanya kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi. Hanya kau yang layak ku agungkan. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, sama-sama, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Terakhir apa? Karena itu muliakanlah Allah. Pernah dengar seorang PSK cuantik, laki-laki hidung belang, berani bayar berapapun, berani. Demi bisa bersetubuh dengan dia. Satu waktu sakit, kurus. Ternyata kena virus HIV. Uang habis untuk berobat. Ini enggak bisa. Satu waktu ketemu dengan seorang profesor, dokter yang terkenal. Ditelateni, diobati, diusahakan. Nggak usah bayar, gratis. Suatu kebanggaan bisa satu waktu berhasil sampai sembuh. Wow, satu kebanggaan. Nggak usah bayar apa. Wah, ini baru dokter. Ada uang, bayar. Nggak ada uang, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Yang penting jujur. Itu ya. Seperti di gereja ini saya berusaha gitu ya. Jemaat yang penting jujur, nggak usah bengong. Wah, aku nanti kalau ini apa, gak dilayani. Kalau ini ya apa. Ada uang, kasih. Nggak ada uang,
Nggak usah gitu loh. Jangan khawatir nggak dilayani sampai akhir hidup. Katakan kanan kiri, sampai akhir hidup. Yang penting jujur. Wow, satu hari sembuh. Sudah sehat. Kembali cantik lagi. Kalau sehat cantik ya. Kalau nggak sehat sakit. Kempong. Berubah memang ya. Jadi jangan sombong. Makanya sehat, kekuatan itu anugerah. Karena Tuhan. Sama-sama katakan karena Tuhan. Profesor, dokter ini punya pemuda. Ganteng. Dokter muda. Dikenal no. Masa ada Pak Pendeta, ada dokter terkenal, profesor dokter, anaknya dokter muda, masa dijodohkan PSK ini, mantan. Ini enggak nyata, saya buat cerita. Maaf, kalau kita yang jadi PSK, kira-kira mau enggak dijodohkan? Atau enggak mau. Saya mau melacurkan diri lagi seperti dulu. Saya mau jual diri lagi seperti dulu. Enggak mungkin lah. Maaf, yang waras, enggak mungkin lah. Ini yang namanya anugerah, kasih karunia. Enggak pantas diterima tapi diberikan. Sudah disembuhkan, dipulihkan, dikasih pemuda ganteng. Tidak pantas, tidak layak, tapi diberikan. Itu kayak kita orang-orang berdosa. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ditebus oleh darah nyawanya sendiri. Betul tak kita akan melacurkan diri lagi dengan setan, kuasa kegelapan, dengan dosa, nyakiti hati Tuhan. Mungkinkah? Padahal kita sudah disembuhkan dari sakit HIV. Oh enggak, lebih daripada HIV. Sakit HIV enggak menyebabkan masuk neraka. Tapi dosa yang menyebabkan kita masuk neraka. Bukankah kita sangat berharga? Kalau sudah mulai merasa enggak berharga, merasa putus asa, wes mati ya aku. Gagal aku. Enggak sukses aku. Cita-citaku tidak tercapai, wis mati ya aku. Jemaat, lihat salib Yesus. Yesus menebus hidup saudara dan saya, mengampuni segala dosa kita. Kita berharga bukan menunggu dapat mencapai sesuatu, enggak. Kita sungguh sangat berharga karena Tuhan Yesus menebus kita semua. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Yang tadi Pak. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan.
membersihkan kami, menguduskan kami, memperindah kami, make up kami, mendandani kami. Jadi seorang putri kerajaan yang anggun, cantik. Terima kasih. Kami sungguh mengaminkan firman. Kami sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Wow, kami sungguh berharga di mata Tuhan. Meskipun sekitar kami, meskipun dunia, sebagian orang menghina, mengejek kami, tidak memperhitungkan kami, tapi kami mau lebih dengar apa kata Tuhan yang menciptakan kami. Kami berharga, kami sungguh sangat berharga. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, sukacita surgawi. Kami terus yakin, kami mau terus yakin perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berdoa karena Tuhan yang sanggup menjawab doa kami lebih sempurna. Keinginan kami, kehendak kami, kerinduan kami, cita-cita kami boleh tidak terjadi, boleh tidak terjadi. Tetapi yang penting kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang harus terjadi. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Haleluya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus